Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Bu Maisarah, selaku guru pamong yang terus membersamai kelas ini, dan kepada Bapak Ibu serta ya kegiatan PPG gelombang kedua LPDK Universitas Muslim. Tidak terasa bahwa kita sudah bersama ya 91 hari, walaupun tidak setiap hari kita melaksanakan kegiatan sinkronus maya seperti ini. Namun demikian selama 91 hari ini kita terikat ya, baik karena kewajiban ataupun karena memang ini adalah proses yang harus Bapak Ibu lalui. Begitu juga dengan Bu Mai selaku guru pamong di sela-sela kegiatan juga mencoba untuk memberikan ya apa yang bisa kami berikan, walaupun kami akui bahwa memang apa yang kami berikan ini mungkin belum maksimal ya, tetapi kita sudah mencoba. Kemudian tentunya ada pertemuan sebelumnya, akan ada juga perpisahan ya, seperti malam ini, walaupun sebenarnya itu ada dalam apa namanya, dalam kegiatan formal seperti ini ya, artinya dalam jadwal K2 ini, tapi lebih lanjut sebenarnya silaturahim ini nanti terus dapat kita jalin ya. Nanti dalam event-event yang lain nanti mungkin kita akan berjumpa ya. Silahkan aja, kami juga tetap terbuka nanti terkait dengan mungkin apa yang ingin di-sharing. Baik Bapak Ibu, pada malam ini kita secara jadwal adalah melakukan refleksi ya terhadap best practice ya. Namun gini, biar ini lebih santai, kita kemas dalam bentuk semacam sharing saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sharing saja apa yang Bapak Ibu rasakan, sebenarnya terlepas dari apa yang telah Ibu tuangkan di dalam best practice itu, nanti silahkan disampaikan mungkin dalam masing-masing kita berikan waktu nanti 5 menit ya, atau bahkan kalau tak cukup 5 menit boleh 10 menit. Jadi ini boleh adalah mencurahkan apa yang dirasakan ya, baik itu dari segi mungkin pembelajaran yang telah dilakukan ya, apa mungkin yang dapat dimaknai dari hari pertama sampai dengan 91 hari ini. Kemudian nanti setelah ini kita akan mungkin kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan ya terkait dengan UKIN, itu nanti akan kita apa namanya, akan kami berikan waktu kembali ya, sampai nanti apa yang ingin disampaikan mungkin selesai dan Bapak Ibu bisa melaksanakan UKIN dan UP ya, itu dengan baik ya. Tentu memang harus dijaga itu. Jadi nanti akan kami sampaikan mungkin sedikit trik-triknya nanti apa yang harus dilakukan pada UKIN itu. Karena kalau kita ingin mungkin maksimal, mungkin tidak akan cukup waktu. Tapi dalam kesempatan ini adalah yang paling penting adalah kita bekerja tepat waktu. Jadi tugas yang baik itu adalah tugas yang dapat diselesaikan pada waktunya. Jadi bukan tugas yang terbaik. Jadi maka nanti Bapak Ibu harus menyelaraskan dengan waktu yang tersedia, dengan energi yang Bapak Ibu miliki, dan tentunya adalah kita bisa mengetahui mana yang sangat penting, mana yang penting, dan mana yang cukup penting. Jadi hal-hal adalah yang sangat penting di dalam kita melaksanakan kegiatan yang mungkin menyita waktu seperti ini. Jadi ini mungkin sekedar pembuka, mungkin sebelum ini juga saya berikan kesempatan kepada Bu Mai mungkin untuk menyampaikan juga statement pembuka pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan nanti mungkin akan lebih memberikan spirit kepada Bapak Ibu sebelum kegiatan mungkin sharing ya, dalam bentuk tidak perlu presentasi, Bapak Ibu ringan saja ya. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bu Mai untuk menyampaikan mungkin
statement pembuka pada malam hari. Baik, kepada Bu Mai, silakan. Baik. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukur warahmatullahi alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Bapak Ibu ya, yang telah merahmati kita, mungkin kesehatan yang tidak ternilai harganya. Akhirnya pada malam ini sampai juga Bapak Ibu di garis finishnya kegiatan bersama kita. Namun saya yakin mungkin finishnya kami membersamai Bapak Ibu, tetapi ada lagi mungkin gunung es Bapak Ibu ya, gunung es yang luar biasa mungkin terkait UKIN, tapi sebenarnya sudah berulang kali kita sampaikan Bapak Ibu, UKIN itu jangan terlalu dipikirkan, maksudnya bukan jangan terlalu dipikirkan. Kenapa? Kan Bapak Ibu kan bahan-bahannya sudah dipersiapkan, perangkatnya seperti biasa, aksinya seperti biasa, jadi jangan terlalu dipikirkan. Jangan porsir pikirannya di situ Bapak Ibu. Kemudian mungkin pada saat pertama masuk Bapak Ibu ya, baru kali pertama pertemuan sama kami. Wah, masih banyak sekali, masih terlalu banyak hari-hari yang harus dilalui Bapak Ibu ya. Tapi tanpa terasa, ternyata pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan Bapak Ibu, di hari ke-91 ya Bapak Ibu. 91 ya. Nggak ingat lagi. Nggak ingat lagi ya. Ya, kalau gimana ya, mungkin waktu 3 bulan lebih kurangnya saya rasa bukanlah waktu yang singkat untuk kebersamaan kita Bapak Ibu. Walaupun kita tidak setiap hari sinkronus, tetapi komunikasi kita insya Allah selalu terjaga, selalu terjalin, kita selalu berkomunikasi secara intens, walaupun lewat WA, ada yang japri, maupun ada yang ini ya, yang di grup. Tetapi Bapak Ibu, ini penilaiannya sudah dilihat semua Bapak Ibu kan, nilainya sudah kami kasih. Nah, Pak Farul udah Pak ya kemarin ya, finishnya ya, penilaiannya udah Pak. Yang mana Bu? Iya, jadi nilainya sudah ini. Kami kemarin juga Pak. Sudah kemarin juga ini. Udah. Saya bagi beberapa lagi. Jadi kalau menurut kami masih. Jadi kalau menurut saya penilaiannya pun kami ya sudah kami ini kan semaksimal mungkin. Proses bagaimana berdarah-darahnya Bapak Ibu di belakang layar ya, mengejar deadline dan sebagainya. Namun percayalah Bapak Ibu, insya Allah nanti dengan usaha dan perjuangan Bapak Ibu di sini, nanti akhirnya hasilnya pasti insya Allah akan happy ending ya, nggak akan sad ending insya Allah ya. Kalaupun seperti kekhawatiran Bu Laura kemarin itu gimana Bu? Misalkan di UP-nya kita nggak lulus sekarang, apa harus nunggu tahun depan? Insya Allah nggak usah. Ya Pak ya, karena memang ada satu angkatan lagi, K1 yang gelombang 2. Jadi nanti misal, tapi kita selalu berdoa semoga Bapak Ibu di sini nanti masuknya sama-sama, insya Allah keluarnya sama 5 di sini Bapak Ibu ya. Amin. Mungkin untuk kegiatan kita malam ini bisa kita mulai seperti yang mungkin polanya seperti yang Pak Faru sampaikan tadi. Keluarkanlah, katakanlah unek-unek Bapak Ibu ya, unek-uneknya. Jadi di sini kita bersifat santai, rileks ya Bapak Ibu ya. Rileks, gimana kesan pesannya itu pada mulai dari identifikasi masalah, kemudian eksplorasi, analisis dan sebagainya, kemudian pada saat menyusun perangkat, dan aksi pun mungkin selama PPG dari tahun kemarin kayaknya cuma di kategori 2 ini Pak ya, yang aksinya ada 4 kali aksi ya, yang biasanya 2 kali atau 3 kali aksi, tapi Bapak Ibu luar biasa dengan perangkatnya yang luar biasa, kemudian dengan aksi mungkin pada pertama di mana yang tidak maksimalkan di aksi, dan selanjutnya terupgrade dengan harapan hasilnya maksimal ya Bapak Ibu, perfect. Namun ini pun kita perfect dan sempurna, pasti mungkin ada sedikit itu Bapak Ibu, itu logis sekali. Jadi setidaknya kami sudah tahu bagaimana
usaha Bapak Ibu pada saat reaksi saya, Bu, kurang maksimalnya di sini. Berarti Bapak Ibu tahu, oh tidak maksimalnya di mana. Tapi kan Bapak Ibu sudah berusaha, insya Allah ada peningkatan dari aksi pertama, kedua, ketiga, sampai aksi yang keempat. Begitu juga dengan produknya, saya lihat. Pada saat kita mau menilai, mungkin kemarin itu saya buka lagi produk pertama, produk kedua, produk ketiga, sampai produk keempat itu intinya ada peningkatan, Bapak Ibu. Syukur Alhamdulillah. Oke, mungkin ini Pak Syokani belum masuk ya? Belum, beliau izin Bu Mei sebentar karena Mungkin. membawa orang tuanya ke berobat ya. Oh, oh ya, 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 ya. Ya. Baik, siapa dulu yang mau menyampaikan apa yang mau disampaikan? Mungkin biar lebih ini saya Bu izin Laura. Bu Mei sedikit aja ya. Eh, Oke. Oke, sebelum dimulai, jadi yang pertama Bapak Ibu coba ini ya lebih ke yang disampaikan adalah ya ke apa yang mungkin yang benar-benar didapatkan ya selama udah 91 hari ini. Kemudian berikutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah selesai ini nanti ya. Nah, jadi lebih ke mungkin komitmen dan juga eh, apa yang telah Bapak Ibu dapatkan. Jadi mungkin seperti itu aja, nanti mungkin kalau bisa 5 menit lebih bagus, kalau nggak cukup kita berikan waktu kembali. Baik, silahkan aja siapa yang pertama. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana tindak lanjutnya nanti ke Ya. depan setelah kegiatan ini bisa disampaikan di sini. Terkait UKIN sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, karena kemarin ada yang tanya sama saya, ini masih Nanti, di unggahannya, cuman terkait teknis saya ini Pak, terkait teknis saya kurang ini juga, makanya saya langsung bilang langsung ke Pak Farul aja kalau nggak terkait apa-apa. teknisnya. Nanti setelah ini nanti akan kita buka sesi untuk ini. Setelah Ya. mungkin selesai semua mungkin yang disampaikan tadi, nanti kita mungkin akan sharing mendengar nanti apa saja yang mungkin menjadi kendala Bapak Ibu atau hal-hal yang sekira nanti mungkin was-was benar atau enggak, nanti akan kita ini ya dari sudut pandang penilaian ya. Baik, silakan Siapa dulu? Bu ya. Susi, Bu Asmaul Husna, Bu Laura silakan. Bu Desvitani, Bu Laura, Boleh saya duluan, siapa Bu? saja? Silakan Bu Silakan Bu, Laura. silakan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Jadi saya akan menyampaikan pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan selama 91 hari telah berlangsung selama ini. Eh, Kegiatan saya saat membuat perangkat jadi lebih terarah, saat membuat perencanaan pembelajaran lebih terstruktur, walaupun saya dari awal sampai akhir aksi itu saya mengambil satu model pembelajaran. Tapi dari satu model pembelajaran itu saya benar-benar mempelajari bagaimana model tersebut diterapkan di kelas. Sampai dengan untuk UKIN saya akan membuat dengan model yang sama. Jadi terlihat perbedaannya dari aksi 1, 2, 3, 4 dan nanti saat UKIN. Kemudian untuk pembuatan LKPD sebenarnya saya lumayan capek karena nggak bisa buat seperti kawan-kawan pakai IT, terkendala dengan murid-murid yang kurang punya gadget, jadi pakai media yang harus dimodifikasi. Jadi di situ banyak buang tenaga, waktu, pikiran, ya duit juga. Dan untuk penerapannya alhamdulillah berjalan, tapi tidak bisa dalam satu kegiatan pembelajaran ternyata. Jadi untuk setiap ke media itu idealnya 1 hari atau 2 kali pertemuan, tidak cukup dalam 100 menit. Kemudian hal-hal baik yang saya dapatkan di sini, siswa lebih aktif, siswa lebih bersemangat. Walaupun pada dasarnya saya baru masuk 1 bulan untuk kelas ini, tapi mereka dengan kegiatan pembelajaran melalui model yang saya terapkan, cukup hanya 1, 2 kali disampaikan, mereka langsung paham karena ada media. Kemudian
yang rencana saya ke depannya untuk rencana tindak lanjutnya seperti yang disarankan oleh Pak Fahrul dan dosen yang lain juga, saya akan membuat artikel, kemudian melanjutkan dengan jurnal, dan kebetulan ada dua perangkat saya itu pembelajaran di semester 2. Jadi untuk semester depan saya akan angkat untuk matematika, dan semester ajaran baru nanti saya angkat untuk yang UKIN ini. Jadi target saya untuk kedepannya 2 jurnal. Baik, Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik ya, mungkin luar biasa sampaikan oleh Bu Lora. Mungkin kami akan secara bergantian, mungkin sekaligus juga biar nggak kelupaan nanti Ibu Maya akan mencoba untuk jadi oke Bu Lora, jadi benar ya tadi bahwa eh, kegiatan ini nanti kalau hanya berakhir sampai di sini maka kenang-kenangannya nanti mungkin tidak penuh. Jadi nanti kalau dilanjutkan ke jurnal nanti itu akan lebih ini nanti. Jadi itu akan dikenang sepanjang masa nanti ya. Selain daripada buku dan nanti jika memang ide-ide kita brilian nanti itu nanti akan dikutip, akan disitasi juga oleh orang lain nanti. Dan saya pikir guru yang profesional itu ke depan itu nanti salah satunya adalah memang kalau sebelumnya itu adalah ini sampai didorong menghasilkan artikel. Makanya kami nanti mungkin akan siap untuk meluangkan waktu dan target saya memang seperti itu. Nanti akan saya gabung dengan unit sebelumnya. Jadi nanti akan kita buat dalam sebuah grup lagi nanti. Jadi nanti akan kita dorong memang. Tapi targetnya nanti ya kembali lagi ke Bapak Ibu nanti. Tapi nanti akan kita dorong nanti akan secara lebih khusus nanti kita akan menyampaikan terkait dengan substansi daripada artikel itu nanti. Jadi memang benar-benar nanti murni Bapak Ibu memang harus apa namanya bisa nanti submit artikel, nanti juga akan kita secara bersama-sama nanti untuk mencari nanti kalau mau nanti istilahnya sekarang itu ada cinta Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau di kalangan Bapak Ibu nanti untuk naik pangkat itu kan sudah jadi, tapi sekarang bagaimana kita dorong nanti untuk ke Sinta. Untuk Sinta mulai dari Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 ya. Kalau Sinta 2 itu memang sudah sangat bagus, tapi nanti Bapak Ibu bisa masuk saya pikir di kalau enggak ini ke Sinta 4 itu udah sangat luar biasa. Makanya nanti yang perlu selain juga nanti bagaimana hasil-hasil itu nanti didokumentasikan Bapak Ibu Bulora mungkin secara khusus bagaimana itu nanti menjadi produk Bulora nanti. Tidak apa-apa. Uh, kita harus membiasakan juga nanti bagaimana kan kemarin kan ada ketakutan bagaimana kalau dokumen saya nanti itu diambil oleh orang lain itu. Makanya salah satunya sekarang adalah ada dengan mungkin kita jadikan paten kita nanti dengan cara mungkin membuat jadi buku atau apapun itu. Jadi harus berani memang ya. Itu adalah produk yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana spirit yang telah dilaksanakan ini itu dilaksanakan seperti kemarin. Ini memang satu semester itu ada satu produk video Bapak Ibu. Ini kan kalau kan nggak sanggup mungkin dalam, tapi kita setiap semester itu ada produk video juga, salah satu bukti bahwa bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang apa namanya itu yang benar-benar bisa bisa kita tunjukkan, ya kan? Itu kan terdokumentasi ya. Jadi ini adalah produk terbaik saya selama satu semester ini. Jadi nanti itu anggap saja Bapak Ibu kira-kira ini adalah performa terbaik. Jadi itu lakukan seperti hari ini. Videokan nanti yang 100 menit atau yang dua GP lah. Atau nanti dari 2 GP itu ada yang dijadikan produk 15 menit seperti yang telah dibuat selama ini. Karena itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengikuti PPI. Yang berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu dapat apa sharing ya spirit ini. Jadi saya pikir nanti siapapun tubuh Laura minta waktu kepada kepala sekolah itu untuk apa namanya
untuk membagikan ya ini pengalaman ini gitu. Jadi pengalaman-pengalaman terbaik ini nanti bagaimana dibagikan kepada orang lain, eh, yang tujuannya adalah untuk memberikan semangat. Ini adalah salah satu daripada kita untuk mensiar mungkin sesuatu yang bernuansa positif bagi eh, guru-guru lain nanti di sekolah bisa menikmati apa yang kita nikmati ini, terlepas dari hal-hal yang pahit itu jangan disampaikan, tetapi sampaikanlah hal-hal yang sekiranya itu nanti dapat memberikan motivasi kepada mereka. Jadi saya pikir itu saja mungkin dari saya sebagai penguatan ya, karena tidak ada yang kurang dari Bapak Ibu, karena saya yakin bahwa apa yang dilakukan ini adalah memang tidak benar-benar mudah ya, karena memang eh, segala sesuatu ini memang sudah terukur, terjadwal, dan kami tidak melihat bahwa di sini karena Bapak Ibu melakukan ini karena keterpaksaan, karena memang kebutuhan, atau karena ini adalah memang luaran yang perlu ini, tapi itu lebih kepada memang benar-benar niat Ibu untuk menjadi guru yang profesional. Saya pikir seperti itu dari saya. Saya berikan kesempatan kepada Bu Mai juga untuk memberikan penguatan ya kepada Bu Flora. Baik, kepada Bu Mai silakan. Terima kasih Pak. Bu Laura, mungkin kalau terkait dengan karya tulis, saya rasa sudah sangat jelas ya yang dipaparkan Pak Farul barusan. Mungkin dari yang Bu Laura sampaikan di sini, saya sangat setuju seperti yang Pak Farul sampaikan barusan, bahwa mungkin di sini kami melihat semangat bukan karena itu merupakan ketagihan atau kewajiban yang memang harus dipersiapkan, tetapi kami melihat bagaimana di sini semangat Bapak Ibu, bagaimana minat Bapak Ibu bahwa sebenarnya idealnya sih ini bagaimana, seperti itu. Mungkin dari beberapa presentasi, dari hasil diskusi kita, tapi kelihatan bahwa Ibu memang ingin menggali, Bapak Ibu ini terus menggali sebenarnya yang idealnya seperti apa, kemudian bagaimana Suzuki seperti yang Bu Laura sampaikan tadi, walaupun kan di sini kan kemarin kalau kita mengacu pada Juknis itu kan di situ ada dua model pembelajaran, PBL dan PJBL, walaupun disampaikan Pak Farul boleh, namun seperti Bu Laura sampaikan, jadi walaupun satu model pembelajaran yang Ibu ambil dari aksi 1, kedua, ketiga, keempat sampai dengan UKIN, tetapi setidaknya Bapak Ibu mungkin untuk PBL sudah Bapak Ibu dalami sekali, ini fasenya, ini kegiatannya seperti itu. Dan harapan kami mungkin dari yang Bapak Ibu sampaikan, dari Bu Laura sampaikan khususnya mungkin untuk kali ini kan banyak hal positifnya. Sebenarnya itu Bapak Ibu yang kita harapkan. Untuk waktu selama 3 bulan lebih itu tidak sia-sia. Setidaknya ada sedikit bekal yang Bapak Ibu bawa pulang, dan mungkin harapan kita semua Bapak Ibu ada tindak lanjutnya, mungkin ada perbaikannya, after, before, after. Kategori 1 kemarin itu pada kegiatan terakhir seperti ini memang banyak sekali yang menyampaikan ternyata Bu before afternya, sebelum dan sesudah itu kelihatan sekali Bu. Kalau dulu bagaimana, sekarang bagaimana, ternyata dari hasil diskusi kita kemudian kita aplikasikan dalam pembelajaran memang kelihatan Bu, hampir 100% perbedaannya. Nah, mungkin di situ yang membuat kami khususnya kami di sini, alhamdulillah, berarti ada hal positif yang Bapak Ibu dapatkan di sini. Jadi saya juga, menurut saya pribadi, memang aksi Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu di sini. Kemudian perangkat pembelajarannya juga yang dihasilkan luar biasa Bapak Ibu. Jadi mungkin tetap semangat, semoga ini ada tindak lanjut, tidak hanya sampai di sini saja, Bu Laura dan teman-teman. Oh, Pak, permisi sebentar ya, jemput anak ngaji, nggak ada orang di rumah. Baik, nggak apa-apa, Bu. Lanjut, nggak apa-apa. Sebentar ya. Baik. Jadi itu ya. Kemudian saya bisa menggambarkan, saya melihat memang kelebihan daripada Bu Laura itu adalah memang orangnya perfect ini ya. Kemudian juga apa namanya, tanggung jawabnya tinggi, ya itu mungkin yang hal positif. Tetapi mungkin gini, ada hal-hal mungkin karena ini akan memberikan energi ya, makanya kenapa sebelumnya saya tidak apa namanya, tidak kaku hanya tugasnya hanya selesai, karena saya melihat ini adalah bentuk dari keseriusan Bapak Ibu. Kenapa dari kemarin mungkin
menilainya, saya mau menilai tiba-tiba ada masuk kembali perbaikan ya, maka di sini saya coba tampung ya, karena saya pikir karena Bapak Ibu masih bersemangat, jadi apa salahnya untuk saya tunda dulu, walaupun kadang-kadang begitu saya tunda pas sudah kewajiban memeriksa itu juga apa namanya ada hal-hal mungkin harus ini lagi, tapi ini mungkin yang tapi gini, saya juga perlu mengingatkan kepada Bu Lora memang nanti bagaimana bisa menyesuaikan gitu. Ya, kenapa kemarin saya tidak menyampaikan mungkin sudah cukup karena saya melihat memang karena dari Bu Lora itu belum cukup sepertinya, maka pada dasar keinginan itu makanya kami terus memberikan ini ya, karena memang sejatinya sebuah perangkat itu memang tidak akan pernah berhenti gitu. Ketika kita lihat masih ada saja yang harus diperbaiki, tetapi ini mungkin nanti saran saja bahwa memang ini sudah sangat bagus saya pikir, tetapi juga nanti harus mempertimbangkan dengan durasi waktu supaya energi ini tidak banyak dari orang. Tapi ini sangat apa namanya sangat sesuai dengan apa yang ini memang begitu perangkat ini terus direvisi maka perangkat itu akan terlihat sangat bagus gitu saya pikir. Kayak ini nanti. Jadi nggak apa-apa. Jadi spirit Bu Laura yang perfect ini, kemudian ya rasa tanggung jawabnya tinggi. Begitu ada terlihat ini rasanya tidak enak, tapi nanti itu harus ini. Jadi nanti dalam skala yang lain bagaimana bisa disesuaikan. Jadi di kemampuan yang sangat bagus ini nanti tetap harus bisa disesuaikan supaya tidak menghabiskan energi yang terlalu banyak Bu Laura. Tapi yang positif yang kita sampaikan tadi. Jadi karena perfectnya Bu Lora, makanya nanti perangkat itu sampai beberapa kali revisi dari Bu Lora ya. Dan ini adalah hal yang sangat bagus saya pikir, dan seperti yang kita sampaikan tadi, nanti bagaimana perangkat ini nanti bisa dinikmati oleh orang lain, mungkin minimal itu di lingkungan Bu Lora nanti ya, sehingga spirit ini nanti itu menjadi apa namanya menjadi motivasi bagi yang lain. Ya. Jadi ini Bu Lora, selamat mungkin udah sampai pada tahapan ini, terus syukur ya. Kemudian dalam menghadapi UP itu adalah yang paling penting adalah sugesti terhadap diri sendiri, jangan pernah meragukan diri sendiri gitu, karena keraguan itu adalah salah satu celah ya masuknya mungkin bisikan-bisikan yang tidak baik ya. Jadi percaya saja bahwa proses sepanjang yang telah dilalui ini insya Allah ya dengan izin Allah itu tidak akan mengkhianati nanti hasil yang akan diperoleh. Jadi kemudian jangan hanya berhenti sampai di sini, mungkin lakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang sekiranya itu nanti dapat memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu dalam apa namanya melalui UP ini. Mungkin izin ya, izin orang tua, izin suami mungkin ya, kemudian banyak-banyak mungkin curhat ya di sepertiga malam, ada itu adalah bagian-bagian dari untuk memudahkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah spirit untuk lulus itu ya, yang paling penting. Kemudian begitu ada spirit untuk lulus maka itu akan berefek kepada Bapak Ibu nanti akan belajar lah. Jadi salah satu ciri Bapak Ibu akan cepat lulus adalah Bapak Ibu peduli dan tanggung jawab terhadap apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depan. Saya pikir seperti itu untuk Laura. Bu Mai tidak jadi jemput ini tadi? Alhamdulillah Pak sudah pulang sama tetangga. Oh ya, oke. Jadi nggak jadi jemput. Oh ya, baik. Jadi ini ya, oke, Bu Laura mungkin ini dinikmati aja. Nanti untuk Ukin akan kita kasih trik-triknya supaya bisa cepat dalam mengunggah nanti ya ini ya. Baik, kita lanjut Bu Mai ya. Kita lanjut ke siapa ini dulu? Bu Susi atau Bu Asmauluna atau Bu Desrifat? Bu Susi ya. Silakan. Silakan. Nah, terima kasih banyak Pak Bu atas kesempatannya.
mulai dari pertama masuk ikut PPG. Awalnya kan saya pikir bisa tidak ya, karena kan berita-berita di luar yang beredar bagaimana. Tapi di perjalanannya saya tahu bahwa saya itu bisa. Dan saya bisa di sini karena mungkin juga dukungan kawan-kawan. Jadi meskipun mungkin Pak kan kelompok kami lah yang paling sering pakai Zoom. Begitu selesai kami lanjut diskusi. Jadi dari situ istilahnya kami saling berbagi gitu. Apa yang kami nggak tahu kami tanyakan, apa yang kami tahu kami beritakan. Dan ternyata kami bisa gitu. Setelah itu pun yang saya lihat, yang saya alami sendiri, mengajar dengan perangkat yang kita buat dari awal kita perhatikan dari semua hal, terutama siswanya, materinya, kemampuan kitanya, ternyata hasilnya bukan lebih, sangat dibandingkan dengan yang biasa dilakukan hari-hari, mengajar dengan perangkat apa adanya, mengadaptasi apa yang orang buat, paling cuma merevisi sedikit, bukan dari sejak awal kami buat. Dan siswanya pun cukup aktif. Padahal kan kalau boleh dibilang baru 4 kali lah kami melaksanakan ini. Tapi setidaknya sampai aksi terakhir hampir tidak ada lagi siswa yang tengok-tengok kamera. Padahal cuma baru 4 kali. Tapi kalau memang setiap hari kami lakukan, mungkin siswa nggak akan ini lagi dengan kamera. Padahal ini cuma baru 4 kali gitu Pak. Selama ini nggak pernah dilakukan seperti itu. Jadi untuk perubahannya itu sangat-sangat besar. Dan untuk tindak lanjutnya, saya berharap juga saya bisa menghasilkan setidaknya satu artikel yang bisa saya gunakan dan saya publish gitu Pak. Meskipun ya dengan bimbingannya dan mungkin perjalanannya masih sangat panjang. Gitu, Pak. Pada kesempatan ini juga saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada Bapak Ibu yang telah membimbing, padahal bahkan mungkin di luar jadwal itu ketika kami tanyakan responnya cepat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Luar biasa ya Bu Susi ya. Susi yang saya kenal ini orangnya mungkin tidak terlalu banyak ini ya, tidak terlalu banyak mungkin berbicara. Kalau ada mungkin masalah, tipe inilah tipe orang yang mungkin tidak mau terlihat ya, tetapi apa namanya, terus ini mungkin mencari solusi. Itu mungkin yang terlihat pada saat kegiatan PPG ini ya, dengan bawaannya yang tenang ini ya, sampai juga pada tahapan ini ya. Dan saya sering juga memantau yang melihat ya bagaimana kekompakan yang Bapak Ibu bangun ya. Mungkin ini adalah salah satu spirit juga di BPG ini, adalah ketika kita berani atau saling mengakui. Itu dalam istilah penilaian itu ada istilahnya penilaian sosiometri, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Jadi ini juga yang bisa kita terapkan kepada siswa. Maksud penilaian sosiometri ini adalah bagaimana mungkin setiap orang menunjuk mungkin yang lain ya. Mungkin siapa yang paling punya kemampuan ini. Jadi ditunjuk dan dia nanti itu akan dijadikan sebagai orang yang terdepan. Dan itu juga yang saya lihat di kelompok ini, mungkin ya secara tidak terlihat dan mungkin juga memberi dukungan ya. Dari kemarin kalau sekiranya Bapak Ibu mau mempergunakan Zoom, itu dipersilahkan untuk mempergunakan. Karena ini memang hal yang sangat baik Bapak Ibu. Karena ini adalah beranjak dari kata tim itu sendiri ya. Tim itu terdiri dari 4 huruf ya. Artinya stay together ya. Jadi secara sama-sama ya. Jadi itu artinya every time ya, setiap waktu achieve more, maka Bapak Ibu waktu akan mendapatkan lebih. Dan saya pikir bagaimana spirit ini nanti itu yang harus Bapak Ibu lakukan di instansi Bapak Ibu ya, karena ini juga yang sangat jarang kita lihat ya, bagaimana kekuatan tim itu dibangun untuk melaksanakan pembelajaran ini Bapak Ibu. Kan nanti ada istilahnya model
pembelajaran itu namanya bukan model pembelajaran, sebenarnya bagaimana model untuk melaksanakan pembelajaran yang namanya itu lesson study Bapak Ibu. Persis seperti yang telah dilakukan hari ini, bagaimana pembelajaran itu dilakukan karena ada plan dulu. Dalam lesson tadi itu ada plan dulu. Jadi ada perencanaan. Seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini dari refleksi, maka itu direncanakan, maka kemudian itu nanti ada do dikerjakan, kemudian ada see nanti bagaimana itu direfleksi kembali gitu. Dan ini mungkin yang itu ya mungkin sebagai best practice daripada yang Bu Susi sampaikan. Jadi bagaimana spirit ini nanti terus dapat dibangun. Memang hal ini tidak mudah itu, tapi ingat ya bahwa kebersamaan ini jangan hanya pada hari ini setelah selesai ini kayak itu tidak ada. Tapi bagaimana Bapak Ibu yang sudah terbentuk dalam kelompok yang kecil ini, bagaimana ini saling bisa sharing, memberikan informasi ya terkait apapun itu nanti untuk perkembangan Bapak Ibu. Ingat bahwa Bapak Ibu itu tidak ada persaingan ya. Kalaupun nanti di beberapa tertentu itu ada namanya anugerah guru terbaik ya. Maka juga kami mungkin secara tidak langsung akan terus memantau nanti. Ingin juga suatu saat nama Bapak Ibu itu adalah apa namanya berada pada ini ya, pada hal yang telah kami sebutkan tadi itu. Dan ini sangat memungkinkan jika Bapak Ibu terus melakukan apa sekiranya yang positif dari kegiatan BPG ini dan itu terus berkembang nantinya. Jadi selamat untuk Bu Susi ya, sudah sampai sejauh ini. Seperti Bu Laura tadi juga harapan kami adalah bagaimana di dua hal yang sangat menentukan di PPG ini itu dapat yang terbaik dan sekali lagi terus untuk menebar hal-hal yang positif sehingga di dua hal ini nanti Bu Susi itu bisa apa namanya melalui dengan baik. Saya pikir seperti itu dari saya. Saya berikan kesempatan berikutnya kepada Bu Mai untuk menyampaikan penguatan-penguatan pada diskusi Handayani. Bu Susi mungkin lebih kurangnya sama seperti yang saya sampaikan pada saat ini Laura tadi ya. Syukur alhamdulillah setidaknya dari kegiatan kita ini lebih kurang sudah 3 bulan Bu Susi ada sedikit hal positif yang bisa diambil dari sini. Namun hal positif juga yang saya lihat dari kegiatan ini mungkin untuk ini khusus Bu Susi itu ya. Bu Susi mengajar di kelas 1. Tetapi saya lihat Ibu begitu luwesnya kemudian bisa mengelola kelas dengan baik. Rasanya Bu Susi kalau saya disuruh ngajar kelas 1 saya nggak bisa. Karena pernah pada saat itu saya dikasih kelas rendah itu kelas 2. Itu 1 bulan Bu Susi saya udah angkat tangan, udah angkat 2 tangan nggak sanggup. Tapi saya lihat kemarin itu mulai dari aksi pertama itu, aksi kedua, ketiga sampai keempat itu sepertinya Bu Susi anteng-anteng aja. Memang sudah biasa ngajar di kelas terendah Bu Susi. Selama PNS ini memang kelas rendah terus sudah 4 tahun. Memang sudah menjiwai Bu Susi ya. Jadi ya, saya lihat naik kelas. Ya. Kemudian interaksi dengan siswanya juga bagus seperti itu. Kemudian anak-anaknya pun bisa bisa diarahkan memang seperti itu hari-harinya Bu Susi ya. Iya Bu. Anaknya keras, tapi kemudian, kalau kita ini kan mereka mau. Tapi kalau kita kerasin nggak mempan. Kemudian seperti yang Bu Susi sampaikan tadi itu dari mungkin Bu Laura, Bu Susi, Bu Desvivani, Bu Asmolusna, Pak Syokani itu saya lihat memang dari aksi 1, kedua, ketiga sampai keempat itu memang kelihatan sekali perbedaan itu. Mungkin pada aksi pertama itu perhatian siswa itu sebagian besar itu ke kamera. Namun seiring berjalannya waktu kayaknya di aksi ketiga aja, aksi keempat kayaknya anak-anak sudah enggak ini lagi ya, sudah enggak ini lagi, sudah enggak menggubris lagi di mana letak kamera. Jadi nampak proses pembelajarannya itu natural, enggak kelihatan di setting.
seperti itu memang kelihatan sekali. Itu juga pernah saya sampaikan pada beberapa kali pertemuan bahwa baru 3 kali aksi saja mereka sudah kelihatan seperti biasa. Nah, mungkin Bu Susi karena saya juga seorang guru, jadi mungkin tindak lanjutnya ini tidak hanya sampai di sini Bu Susi ya. Karena sudah beberapa kali juga saya sampaikan, karena saya juga seorang guru SD, tidak sedikit Bu Susi dan ibu-ibu yang lain saya mengadopsi dari apa yang sudah Bapak Ibu hasilkan di PPG ini. Banyak sekali Bu, saya adopsi mulai dari teknik ngajarnya, kemudian media-media yang inovatif. Jadi saya terapkan juga di siswa saya, bahkan sering saya sampaikan ke teman-teman saya. Nah, bagusnya seperti apa. Jadi saya juga di sini mungkin selain berdiskusi dengan Bapak Ibu, saya juga belajar di sini Bapak Ibu, belajar meningkatkan kemampuan saya melalui kegiatan ini dari Bapak Ibu. Kemudian syukur alhamdulillah Bu Susi ya, kalau memang seperti yang Ibu Susi sampaikan di sini bahwa selama 3 bulan ini Bapak Ibu di sini selalu kooperatif ya, selalu bekerja sama karena istilahnya tidak ada yang dirahasiakan. Mungkin Bapak Ibu menganggap di sini kita sudah satu keluarga. Karena dengan istilahnya dengan misal katakanlah satu teman yang lulus tidak mengurangi tupoksi kita. Tetapi mungkin tujuan Bapak Ibu di sini bagaimana supaya nanti sama-sama nanti bisa berhasil di sini. Karena pengalaman kemarin dari K1 mungkin sama seperti Bapak Ibu di sini. Katanya juga mereka sering juga Zoom di luar daripada ini kalau ada kegiatan apa-apa malah di sini kita arahkan karena dulu kemarin itu ada Ibu Rahyuni itu sering diarahkan sama Pak Farul. Bu Rahyuni nanti mungkin tolong bantu teman-temannya. Baik Pak, boleh Pak. Jadi mereka buat Zoom disampaikan kami baru siap Zoom Bu. Kalau apa-apa nanya kadang-kadang udah maghrib baru siap Zoom kenapa? Kami tadi Zoom masalah apa gitu. Jadi mereka juga selalu sharing Bapak Ibu. Selalu sharing mungkin ada kawan yang memang pengetahuannya katakanlah lebih, jadi ditransfer ke teman-temannya, dibuat Zoom daripada itu. Mungkin syukur alhamdulillah ini juga Bapak Ibu terapkan ya di sini ya, karena ketika kita menularkan hal-hal yang positif kepada orang lain, mungkin kita akan merasa luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita tahu kita berbagi kepada teman-teman seperti itu. Jadi buat Bu Susi mungkin seperti yang Ibu Susi sampaikan tadi ini kalau bisa dipertahankan bahkan kalau bisa nanti di-upgrade lagi ya supaya kita bisa melihat karena kan seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya seperti ini kondisi siswa saya. Setelah ini ternyata seperti ini mereka lebih excited Bapak Ibu ya. Jadi, kalau memang medianya tepat, kemudian nanti model pembelajarannya tepat, ternyata begini kondisi siswanya dengan mungkin sesi pembelajaran berakhir, ternyata indikator dan tujuan pembelajaran juga dapat dan menambah menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Seperti ini. Jadi dipertahankan Bu Susi kalau bisa terus di-upgrade. Mungkin insya Allah ya Bu Susi ya dan teman-teman yang lain nanti semoga kita bisa keluar nanti sama-sama di sini. Amin. Mungkin itu aja Bu Susi. Baik, terima kasih Bu Mai. Lanjut ya ke siapa ini? Bu Asmaul atau Bu Desvifani atau Pak Sofkan, silakan. Siapa duluan? Bu Desvifani? Atau Pak Syokani baru masuk Pak ya? Ya. Bu Asmaul atau silakan. Bu Desvifani? Ya. Silakan. Bu Asmaul Lusna dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak dan Ibu atas kesempatan ini. Mungkin saya tidak pandai berbicara seperti Bu Laura ataupun Bu Susi, Bu. Tapi selama PPG ini, alhamdulillah begitu banyak hal positif dan begitu banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Dari yang pertama saya kurang paham dengan IT, di PPG ini saya paham, Bu. Begitu juga dengan penyusunan perangkat, apapun yang lain, semua saya belajar di kegiatan PPG ini bersama teman-teman. Yang paling membuat saya terkesan
kemarin waktu penyusunan perangkat saya hampir mundur, Bu. Ibu kan tahu sendiri. Tapi dari kawan-kawan semua selalu memberikan saya dukungan. Selalu memberikan motivasi untuk saya sehingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Kekompakan kita, kebersamaan kita itu udah melebihi dari teman. Sudah seperti saudara. Terus dalam PPG ini saya juga mendapatkan ilmu dalam menyusun RPP, terus dalam membuat perangkat yang lain-lain seperti media. Jadi saya bisa melihat ternyata anak-anak begitu antusias kalau kita mengajar mereka dengan berbagai macam media yang kita tampilkan, tidak hanya berceramah ataupun membuka buku saja. Itu sungguh pengalaman yang luar biasa untuk saya. Mungkin itu aja, Bu, ya, Pak. Baik, luar biasa ya Bu Asmauluna, dan ini memang adalah sebenarnya proses ya, bahwa dalam proses itu kadang-kadang kita merasa nggak sanggup ya, tetapi alhamdulillah Allah menunjukkan caranya kepada mungkin Bu Asmauluna ini dengan cara yang lain. Maka yang paling penting juga di sini Bapak Ibu adalah bagaimana jangan lupa bersyukur. Maksudnya dalam hal bagaimana selalu mensyukuri apapun itu bantuan dari teman ya, dari orang lain, dan sekecil apapun memang kadang sangat sulit untuk kita mungkin berterima kasih ya. Tetapi forum ini mengajarkan kepada kita bahwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa pertemuan kita ini memang pertemuan yang tidak direncana, tetapi karena kita semua memiliki mungkin tujuan yang baik ya di sini ya, Bapak Ibu dipertemukan dengan Sarah ini ya, yang dengan pengalaman mengajar yang sangat luar biasa. Bu Asmauluna dipertemukan dengan Laura yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan media ya, yang berbasis IT ya. Bertemu dengan Bu Lucy mungkin ya, yang dengan pembawaannya yang tenang ya. Bertemu dengan Pak Sokani ya, ini menjadi salah satu ya pemimpin ya mungkin di kelompok ibu ya, sebagai laki-laki di sini juga yang sangat tangguh ya, yang mungkin terus bertanggung jawab ya terhadap apa yang dilakukan. Juga dengan Bu Desvani juga mengajarkan bagaimana mengajar di kelas yang ramai ya. Jadi ini spirit sebenarnya Bu Asmauluna. Jadi makanya sebenarnya bantuan itu sangat sangat banyak diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah melalui Bapak Ibu di sini, melalui Ibu Mai Sarah dan yang lain. Jadi itu patut untuk disyukuri ya, sudah sampai pada tahapan ini. Semua itu tidak kita rencanakan, maka Bapak Ibu Asmaul dapat mengambil pelajaran penting pada hari ini, bahwa ketika hal itu positif ya, maka tidak ada kata untuk menyerah. Ini menjadi pembelajaran, dan jika ada ke depan mungkin hal seperti ini, maka ingatlah spirit ini. Jadi ingatlah, bukan melihat di depan bahwa nanti setelah lulus ini dapat cuan ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dapat menolong orang lain. Dalam hal ini adalah peserta didik ya. Nah, jadi ini jauh lebih penting, dan saya yakin bahwa itu adalah spirit kemarin yang mungkin Bu Asmauluna kedepankan, sehingga Allah menolong pada hari ini sampai pada tahapan ini, dan ini adalah patut untuk kita syukuri. Terlepas dari apa yang telah Bapak Bu Asmauluna alami, ini adalah menjadi pengalaman yang penting. Baik, mungkin berikutnya untuk penguatan di pembelajaran, mungkin ini lagi-lagi ini Umay ya telah hadir. Baik, saya persilakan kepada Umay untuk memberikan penguatan dari pembelajaran kepada Bu Asmaul.
Bu Asmaul Husna, jadi kemarin itu di awal itu yang sempat iniin saya Bu ya, mau mundur katanya ya. Iya, Bu ya? Bu. Iya, tapi kan Bu, ya saya teringat Bu, namun mungkin seiring berjalannya waktu kan kita terus Bu, jangan mundur dulu, ayo kita belajar sama-sama kan seperti itu. Namun jujur Bu, mungkin kan pada saat aksi pertama pun itu yang positifnya dari Bu Asmaul Husna. Saya memperhatikan itu dari awal, memang secara detail. Jadi mungkin karena usahanya Ibu dengan doanya mungkin Bu ya, kan pernah saya sampaikan. Jadi sebenarnya pada saat Ibu Asmaul Husna mengajar itu bawaannya santai. Kemudian saya lihat apa namanya langkah-langkah pembelajarannya sistematis, kemudian mungkin tidak seperti yang ditakutkan. Itu gimana waktu pertama tampil itu gimana Bu Asmaul Husna? Apakah menurut Ibu versi Ibu? Tapi kalau dari yang saya lihat, dari yang saya observasi itu kelihatannya Ibu tenang, santai sekali dalam membawa materi, dalam menyampaikan materi. Kemudian siswanya juga bisa diajak berkolaborasi dengan baik. Namun pada aksi pertama saya masih ingat itu memang ada sebagian kecil siswa itu pada saat dibentuk kelompok itu ada yang main-main itu kan, tapi di aksi pertama. Namun pada aksi kedua mungkin sama seperti Bapak Ibu yang lain itu ada peningkatan. Aksi Ibu itu semakin ini Bu, gimana ya? Artinya di yang kami pantau itu Ibu nggak kelihatan grogi, nggak kelihatan nggak berpengalaman, nggak kelihatan seperti itu. Mungkin usaha Ibu ya dari semangat dari teman-teman, seperti dari kerjasamanya. Ini Bu mungkin cerita sedikit aja pengalaman ini yang di K1 gelombang 2 itu Ibu Roiti itu, tapi itu semangatnya luar biasa, nggak ada cerita mundur. Namun dia pertama, Bu saya Bu belum pernah Bu lihat RPP, jangankan buat lihat saja saya Bu belum pernah, dia bilang. Namun dia tidak ada kata-kata mundur Bu Asmaul Husna. Jadi saya teringat pada saat itu saya masuk sendiri. Pak Farul masuk ke kelompok sini. Jadi memang dia katanya, saya saya nggak pernah lihat. Jadi gimana Bu? Besok kan sama Ibu penyusunan perangkatnya. Iya Bu. Cuman jadi keesokan harinya ini saya gimana ini Bu Nurbaiti, karena memang katakannya Bu saya nggak ada bekal sama sekali katanya. Besok tolong dibimbing kami Bu ya katanya. Terus pas keesokan harinya saya kirim ini contoh RPP. Kalau nggak salah saya japri beliau, kemudian saya kirim contoh RPP Bu Laura. Ternyata besok pada saat beliau presentasi itu di luar ekspektasi saya Bu Asmaul Husna. Ternyata beliau sudah paham, sudah sedikit paham. Cuman mungkin sedikit saja keliru beliau itu pada saat ini untuk apa KD PKN itu yang dimuat di situ PKN untuk sikap. Jadi begitu saya sampaikan langsung ini memang kelihatan gigihnya di beliau seperti itu. Mungkin dia seperti Bu Asmaul Husna. Walaupun kemarin sempat japri saya katanya mau mundur, Bu, tolong Bu ya, ini saya sama sekali nggak bisa. Tapi insya Allah Bu, mungkin berkat usaha, kemauan yang tinggi apa sih yang nggak bisa Bu? Kan seperti itu. Mungkin untuk pengalaman ke depan Bu Asmaul Husna kita jangan bilang nggak bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa Bu Asmaul Husna. Jadi jangan dulu Bu saya mundur. Jangan seperti itu. Seandainya pun nanti Ibu mundur kan pasti ujung-ujungnya nyesal Bu. Karena susah sekali masuk kemari. Seperti yang saya sampaikan di sekolah saya Bu. Yang PNS kemarin ada 9 orang yang ikut tes PPG 1 pun nggak ada yang lulus. Makanya saya setiap ada mahasiswa dari angkatan tahun lalu Bu selalu ada yang japri saya Bu saya nggak sanggup lagi kayaknya ini saya darah tinggi Ibu saya sakit-sakitan saya mau mundur Bu, tapi kita kasih semangat kita kasih motivasi akhirnya beliau nggak mundur sekarang sudah menikmati hasilnya. Mungkin Bu Asmaul Husna ini pengalaman untuk ke depan, apa sih yang nggak bisa, insya Allah bisa. Seperti yang penting kita mau, apalagi didukung oleh teman-teman yang luar biasa, mau berbagi, mau istilahnya tidak menjatuhkan kita ketika kita berada di titik terendah katakanlah, tapi mereka tetap mensupport kita, ayo Bu, ayo Bu. Dan akhirnya kita lihat perangkat Ibu juga sudah terarah, di aksi kedua perangkat Bu Asmaul Husna sudah terarah, apalagi yang ketiga dan keempat. Kemudian aksinya juga bagus Bu, interaksi antara siswa dengan Ibu bagus. Kemudian yang itulah yang positifnya, mungkin berulang kali saya sampaikan, Ibu menyampaikan materi itu saya suka melihat jadi santai, kemudian sistematis sesuai dengan perangkatnya.
Jadi intinya tidak ada yang tidak bisa, yang penting mau berusaha Bu Asmaul Husna ya. Alhamdulillah Tetap Bu, semangat Bu. ini berkat Ibu dan Bapak juga teman-teman semua. Terima kasih Bu ya saya ucapkan untuk Ibu, Bapak, Sama-sama juga Bu, semoga teman-teman berkah. semua. Selalu memberikan motivasi dan juga dukungan ke saya sehingga saya bertahan sampai sekarang Bu. Alhamdulillah saya bersyukur bisa mengenal semuanya Bu. Oke, alhamdulillah Pak Dik, luar biasa ya. Permisi sebentar Pak Silakan, ya. silakan Bu Mas. Pak, permisi sebentar Pak ya. Baik, oke. Baik, luar biasa yang harus disyukuri ya, bahwa intinya bahwa dalam hidup ini kita tidak akan tahu apa yang terjadi ke depan, maka yang paling penting adalah semangat. Ya, seperti kata-kata bijak, kamu boleh hilang semua apa yang kamu miliki, tapi satu yang tidak boleh hilang yaitu semangat. Dan ini juga saya selalu mengamini hal ini ya, sehingga ketika kita lakukan sesuatu, maka tidak akan pernah ada ya kata menyerah ya, walaupun nanti kadang-kadang ada hasil itu yang memang membuat kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita ingin, tapi itu tetap semangat, dan ini yang perlu kita syukuri bersama ya. Oke, baik, luar biasa mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ibu Suna ya, sebelumnya juga Bu Laura dan Bu Susi. Baik, yang berikutnya mungkin ini ada Pak Syokani maupun Bu Deswani, siapa duluan? Silakan. Ya Bu Deswani ya, silakan. Saya dulu Pak. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mungkin di sini saya tidak banyak akan menyampaikan. Saya akan menyampaikan apa yang benar-benar saya rasakan selama ini. Yang pertama itu Pak, dari PPG ini saya sangat sudah paham untuk menyusun RPP ya, ada komponen lengkap. Karena selama ini jujur aja kalau kita nyusun RPP itu hanya sekedar RPP dan LKPD aja, sebatas itu aja Pak. Di situ nggak ada media ajar, nggak ada apa kisi-kisi, nggak ada materi Pak kan. Nah, lalu selanjutnya di sini saya lumayan paham tentang langkah-langkah PBL. Karena kebetulan sekolah kami kan sekolah penggerak di tahun kedua, jadi sebenarnya kan memang dituntut itu menggunakan model PBL dan PJBL. Nah, jadi dengan adanya PPG ini, kalau selama ini Pak, apa namanya manusia ya Pak, kalau misalnya kita tidak ada tuntutan, mungkin di sekolah kita kalau disuruh sama kepala sekolah pakai PBL ya, PJBL ya, kita iya-iya aja. Nah, tapi selama PPG ini kan di sini kita dituntut harus bisa, harus memahami. Nah, jadi mau nggak mau kita harus pahami. Akhirnya saya mengerti walaupun belum sepenuhnya, tapi saya sudah kan. Nah, lalu yang selanjutnya itu saya sudah bisa menggunakan apa editing untuk video yang selama ini apa saya masih banyak dulu aja waktu latsar Pak, saya waktu editing editing video saya suruh sama orang karena maksudnya tuntutannya nggak seberat ini kan Pak. Nah, jadi di sini banyak saya dapat, saya bisa edit video sendiri walaupun perlu hebat lah, tapi memang begitu pencapaiannya saya sudah senang dan saya nggak bisa apa-apa gitu Pak. Saya ternyata bisa loh kalau saya belajar gitu. Dan untuk selanjutnya saya berusaha dan semua dengan teman-teman semuanya bisa terus saling mendukung. PPG bubar, sama grup ini masih terus ada. Bapak Ibu saya banyak terima kasihnya dan pada saya Kayaknya terkendala koneksi. Ini tadi ya. Oke, Bu Mai sudah masuk. Mungkin Bu Mai duluan boleh mungkin memberi penguatan terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Desi tadi. Silakan Bu Mai. Bu Desvani ya, mungkin sama dengan seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman yang lain juga. Di sini kami bisa melihat sebenarnya bagaimana usaha Bapak Ibu supaya tuntutan tagihan LK, kemudian tagihan perangkatnya itu benar-benar
ada usaha dari Bapak Ibu, tidak hanya sekedar mengingat bahwa ini tagihan, tetapi memang kalau bisa itu nanti tindak lanjutnya juga dalam mengaplikasikan ke dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin sama seperti Bu Asmaul Husna tadi Bu, jadi banyak hal-hal positif dari yang sudah Bapak Ibu tampilkan di sini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada peningkatan Bapak Ibu, ada peningkatan dari aksi pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini dari segi pembelajaran kita lihat. Kita di sini tidak berbicara teknis ya, karena kalau berbicara teknis itu terkait perangkatnya, kemudian terkait koneksinya itu mungkin di luar daripada itu Bapak Ibu. Nah, tetapi di sini jujur Bapak Ibu saya katakan mungkin perangkat-perangkat dari yang Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu unggah, yang sudah kami nilai itu sebenarnya sudah luar biasa, sudah terarah seperti itu. Jadi syukur alhamdulillah Bu Desvifani setidaknya selesai kegiatan ini selama lebih kurang 3 bulan yang sudah berjalan, setidaknya ada sedikit hal-hal positif yang bisa diambil. Kemudian mungkin ada perbedaan, ada sebelum ini bagaimana, sesudah bagaimana. Kemudian terkait dengan saya setuju. Mungkin kalau dulu Bu Desvifani kita hanya mendengar saja bahwa model pembelajaran ini. Namun dalam kegiatan ini memang dituntut bahwa kita itu harus menggunakan model pembelajaran yang inovasi. Kalau sesuai Juknis itu kan PBL, PJBL. Namun di sini Bapak Ibu katanya cari aman lah Bu, kami ambil PBL semua, nggak masalah. Setidaknya seperti Bu Lora tadi katanya dari aksi pertama, kedua sampai kelima untuk UKIN itu dia PBL nggak masalah. Kalau menurut saya setidaknya kita sudah mendalami sekali satu model pembelajaran dulu. Jangan kita mungkin pada pertemuan ini kita menggunakan model ini, pada pertemuan itu kita menggunakan model pembelajaran yang lain. Malah nanti jadinya kesemuanya itu ngawur. Setidaknya ini salah satunya kita dalami dulu Bapak Ibu. Kita tahu kekurangan bahkan mungkin kelebihan-kelebihan kita menggunakan model pembelajaran PBL itu bagaimana siswa mampu memecahkan masalah yang kita sajikan. Setidaknya seperti itu Bapak Ibu. Dan saya yakin jika Bapak Ibu sudah sangat memahami dan mendalami model pembelajaran PBL, nanti insya Allah untuk model-model yang lain itu Bapak Ibu tidak akan kesulitan. Saya yakin sekali. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bu Desvifani di sini Bu Desvifani kalau saya melihat aksi Ibu juga dengan kondisi mungkin di awal beberapa di pertemuan pertamanya yang ini Bu Desvifani yang muridnya ramai sekali Bu ya. Iya, iya Bu. Iya. Namun mungkin di aksi pertama itu kelihatan bahwa Ibu nampak kalang kabut, agak sedikit kalang kabut dan itu wajar. Bu Desvifani ya. Mungkin untuk murid yang katakanlah standar itu 25-26 itu biasanya untuk aksi pertama ya namanya pengalaman pertama. Mungkin kita masih dibayang-bayangi dengan bagaimana nanti Pak Faru observasi, bagaimana Ibu Umay nanti memantau. Mungkin masih dibayang-bayangi sama pengalamannya seperti siswa tadi. Nah, enggak saya lihat di aksi yang selanjutnya Ibu kan jadi kelihatan juga bahwa sama seperti yang lain, Ibu itu bisa mengeksekusi pembelajaran itu dengan santai, dengan sistematika dan kegiatan aktivitas siswanya sesuai dengan perangkat yang disusun. Kemudian kita juga bisa melihat perubahan tingkah laku siswa itu dari aksi pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu kelihatan, Bu. Kemudian interaksinya juga sudah dapat antara guru dan siswa. Jadi memang untuk aksi yang terakhir ini kelihatan rata-rata dari aksi Bapak Ibu ini memang nggak disetting, nampak natural. Mungkin itu yang positifnya Bapak Ibu. Jadi saran saya mungkin untuk Bu Desvifani khususnya dan Bapak Ibu yang lain ini terus dipertahankan. Kemudian kalau bisa tindak lanjutnya nanti terus di-upgrade Bu Desvifani ya. Jadi tetap semangat semua, semoga nanti happy ending Bu ya. Gitu aja Pak. Baik, terima kasih Bu Mai. Mungkin saya tambahkan bahwa yang saya lihat dari Bu Desvifani ini adalah penyabar tetap ya, karena bagaimana mengelola kelas yang mungkin melebihi kapasitas ya. Bisa melihat di awal itu ya bagaimana dikerumuni oleh peserta didik gitu ya. Tapi juga tetap dengan perintah-perintah yang tidak ada nada kasar gitu. Dan ini merupakan salah satu juga yang dituntut di dalam PPG ini. Maka tadi
saya ingin kuatkan bahwa tepat sekali yang disampaikan tadi bahwa banyak hal yang dipelajari dari sini ya, dan ini merupakan sesuatu mungkin ini adalah sugesti juga bagi diri sendiri bahwa ketika kita memiliki spirit ya, maka apa yang akan kita inginkan itu bisa tercapai, dan ini mungkin yang disampaikan oleh Bu Sifani tadi. Kemudian yang paling penting adalah Bu Sifani ini terus untuk mempelajari yaitu penerapan, apakah itu model, apakah itu metode pembelajaran ya. Jika hari ini kita sudah sangat menguasai PBL, maka nanti silakan ini dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kemudian bagaimana nanti mencoba untuk menerapkan model-model pembelajaran yang lain atau pendekatan yang lain. Misalnya matematika itu nanti ada pendekatan matematika realistik. Dimulai untuk mencoba melihat alur ataupun sintak ya yang ditawarkan, karena itu adalah hal yang sangat penting. Jadi ini adalah hal yang sangat positif saya pikir ya, karena dengan kondisi sekolah penggerak juga, dan alhamdulillah sangat terbantu dengan apa yang telah Bapak Ibu apa yang telah Bu Deswita dapatkan selama ini. Ini terus dipertahankan ya, kemudian terus untuk ditingkatkan, dan bagaimana nanti bisa memberikan pencerahan ya bagi guru yang lain ya, dalam bentuk mungkin kepada semuanya. Silakan Bapak Ibu nanti melakukan koordinasi dalam rangka untuk menyampaikan bagaimana hal-hal terbaik yang diperoleh selama PPG ini. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu yang lain juga menjadi termotivasi. Dan silakan terus dipertahankan apa yang baik selama mengikuti PPG ini ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kami ya bisa melihat ya, mungkin Bu Deswani nanti menjadi guru berprestasi ya, menjadi mungkin nanti pemateri ya dalam kesempatan-kesempatan yang lain, mungkin bahkan kita bisa berkolaborasi. Dan saya yakin ya, dari nama di awal tadi Bu Laura, saya sudah juga melihat bagaimana mungkin terlibat ya dalam kegiatan kelompok guru ya, mudah-mudahan Bu Susi, Bu Semalusuna, dan terakhir Bu Deswipani. Mudah-mudahan apa yang Bu Deswipani harapkan ke depan itu dapat tercapai dengan spirit yang tadi. Selamat untuk Bu Deswipani ya. Semoga dalam 2 kesempatan ke depan ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik ya. Kita lanjut Bu Maya untuk yang terakhir ini kepada Pak Syokani ya. Iya Pak. Sekaligus penutup untuk kegiatan best practice ini. Baik, kepada Pak Syokani dipersilakan. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Fakrul dan Ibu Maisarah dan juga kawan-kawan semuanya. Jujur selama saya mengikuti PPG ini, apalagi saat penyusunan perangkat, itu saya merasakan banyak mendapat kesulitan, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan kawan-kawan dan dosen dan guru pamong yang luar biasa baiknya, mau direpotkan sama saya yang banyak kekurangannya ya dibilang. Dari itu saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa Pak, sebesar-besarnya. Dan saya meminta maaf mungkin selama ini, selama mengikuti PPG ini, selama sama Bapak dan Ibu, juga kawan-kawan, mungkin ada tingkah laku saya yang kurang berkenan ataupun keterlambatan seperti yang tadi. Bukan saya sengaja Pak, karena ada halangan yang tidak bisa saya tunda karena membawa ini ke dokter, karena sudah janji. Kemudian saya harapkan silaturahmi yang kita jalin selama ini bukan semata-mata hanya di sini saja, tapi bisa berlanjut untuk selamanya. Mungkin silaturahmi nanti kalau kita pergi ke Sabang ada Ibu Susi, mungkin nanti ya kalau pergi ke Matang mungkin, ataupun Bapak Ibu ada lewat di PD Jaya boleh menghubungi saya. Saya insya Allah siap untuk ini. Dan ilmu yang saya dapatkan di sini sangat luar biasa, dan banyak
yang saya dapatkan, yang belum saya tahu dulu sekarang, alhamdulillahnya sudah sebanyak tahu, termasuk seperti yang kawan-kawan sampaikan tadi, seperti model pembelajaran dan perkembangan itu apa namanya media. Saya banyak belajar dari teman-teman semua. Kemudian jujur saya selama mengikuti PPG ini perangkat yang saya buat baru kali ini yang 13 komponen ini lengkap. Dan jujur saya baru ini memahaminya, Pak. Karena dulu mungkin lebih kurang seperti kawan-kawan juga, cuman sebatas membuat RPP, hanya sebatas tuntutan saja. Dan jujur pada pertama itu terpaksa juga. Cuman jadi sekarang udah terbiasa, bahkan insya Allah nanti mungkin bisa menjadi kebutuhan. Dan insya Allahnya nanti tindak lanjut ilmu yang saya dapatkan di sini akan saya lanjutkan, walaupun nanti tidak di apa namanya, tidak ada yang mengawasinya lagi, tapi insya Allah nanti biar Allah yang membalas apa yang kita lakukan, dan contoh ini bisa saya bawa ke sekolah untuk kawan-kawan dan teman-teman sejawat. Mungkin apa juga yang saya terharu juga melihat teman tadi Ibu Asmaul Husna sempat meneteskan air mata. Saya jujur juga mau menangis tadi, cuman malu sama brewok. Gak apa-apa di akhir ini biar ada sedikit candaan, biar nggak tegang kali, Pak. Eh, Selebihnya Pak, saya memohon sangat terima kasih Pak, sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya. Saya bangga memiliki kawan-kawan dan Bapak Pak Kerul dan Ibu Mai yang sangat luar biasa. Jujur saya mau menangis sekarang, tapi ya seperti yang bilang tadi Pak, malu sama brewok. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Pak. Mohon maaf Pak atas segala kekurangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi Pak Syopadi. Mungkin saya persilakan dulu ke Bu Mai gitu, penguatan ya itu the last one. Untuk yang terakhir nih, yang laki-laki pula satu-satunya di kelompok ini untuk peserta ya, untuk agenda berdua. Baik, mungkin Bu Mai silakan. Iya, terima kasih Pak. Mungkin sebelumnya karena di kelompok ini Pak Syaukani satu orang ya, paling ganteng sama Pak Farul. Jadi saya kesan pertama jujur di sini sama Pak Syaukani, itu kesan pertama saya di sini mungkin sudah sempat berpikir mungkin rada-rada negatif karena pada umumnya biasa bapak-bapak cuek Pak. Itu mungkin dari tahun lalu memang kita untuk kelompok kecil seperti ini kemarin di K1 itu ada Pak Denta tapi lumayan gigih juga seperti Bapak. Namun pada umumnya itu yang bapak-bapak cuek. Jadi saya sempat ketika Pak Syaukani pada saat itu kesan pertama pada identifikasi masalah, kemudian Bapak memaparkan model pembelajaran yang Bapak ingin terapkan pada RPP pada perangkatnya nanti, saya lumayan kaget. Loh Bapak ini istilahnya gimana ya? Tapi Bapak emang sudah mengarah. Saya sebenarnya nggak tahu kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi. Namun lain kasus dengan Bu Asmaul Husna. Bu Asmaul Husna dia langsung menjapri saya, katanya Bu tolong bimbing saya. Jadi saya tahu nanti ini perlu dibimbing katanya. Seperti itu mungkin. Tapi kalau Pak Syokani saya nggak tahu, mungkin sekarang baru saya tahu karena kalau dari awal itu Bapak sebenarnya tidak begitu memahami perangkat pembelajaran yang idealnya bagaimana, karena mungkin ketika pertama kali dengan kami itu Bapak sudah mengarah. Jadi saya memang berarti Bapak ini beda mungkin. Jadi saya sempat beda dari Bapak-bapak pada umumnya. Kemudian mungkin kesan saya juga dari aksi pertama Bapak itu kan kemarin Pak saya tanya Pak ya, ini murid Bapak kalau kita lihat itu interaksinya, komunikasinya, kolaborasinya itu dapat, apakah di set atau memang hari-harinya seperti itu? Kan sempat saya tanya seperti itu Pak Syaukani ya. Ya. Jadi Bapak bilang nggak di set Bu, memang seperti ini. Jadi dari aksi pertama saja sudah kelihatan bagaimana antusiasnya siswa. Kemudian nggak kelihatan mungkin kalau pada umumnya yang lain-lain itu ada saya lihat itu seperti yang saya sampaikan tadi. Itu mungkin matanya lihat ke kamera, tapi siswa Pak Syokani enggak, nampak natural dari pertama. Jadi dari situ mungkin Bapak ini memang beda seperti itu. Ternyata setelah Bapak sampaikan ini mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
kalau memang ada kemauan Pak ya, seperti itu ya. Kalau ada kemauan, tekad, ternyata dari yang kita tidak tahu apa-apa, ternyata kita bisa loh seperti itu. Karena dari angkatan pertama, angkatan satu kemarin yang angkat satu, ada yang sampaikan ke saya, japri saya Bu sudah aksi kedua ini, saya merefleksi diri, ternyata saya bisa ya Bu. Padahal sebelumnya saya nggak seperti ini. Intinya juga seperti itu, ketika kita mau, insya Allah kita bisa. Dan Pak Syokani mungkin harapan kita di sini terus pertahankan, di-upgrade Pak ya, terus ditingkatkan, kemudian tidak hanya ketika ada kewajiban atau ada yang mengobservasi atau ada yang menilai, tetapi ini memang kebutuhan kita seorang guru itu lillahi ta'ala. Mungkin ada yang maha mengamati, ada yang maha mengamati yang memang sebenarnya idealnya seperti apa. Seperti itu Pak Syokan ya. Jadi di sini banyak hal positif dari Pak Syokani khususnya, mungkin karena memang kita lagi ini sama Pak Syokani, banyak hal yang positif. Kemudian bagaimana tekad Bapak kelihatan Pak di sini. Nah, makanya saya bilang Bapak ini beda dari bapak-bapak yang lain, yang cuek, yang nggak mau tahu, asal-asalan, itu umumnya Pak. Tapi Pak Syokani di sini beda. Kemudian pada K1 kemarin itu Pak Denta Irawan juga mungkin lebih kurangnya seperti Bapak. Tapi kalau saya disuruh memilih, lebih antusiasnya Pak Syokani lagi daripada Pak Denta Irawan yang kemarin itu. Pak Syokani luar biasa. Kemudian Pak juga sudah memahami beberapa model-model pembelajaran yang inovatif. Jadi saya rasa sudah luar biasa. Mungkin dari kemauan dan usaha Bapak ya. Mungkin itu aja Pak. Tetap semangat Pak Syokani. Insya Allah bisa kalau kita mau. Baik, Itu aja Pak. saya Baik, makasih Bu. mungkin Umay hampir dari ini ya dengan Pak Syokani dan memang ya Umay, kalau Pak Syokani itu memang saya melihat dari pendalaman materi ya, kemudian sampai keterusan ya, sampai ke dalam kelompok kecil ini ya, memang ini ada sesuatu hal itu yang positif ya, memang udah tekun dari awal ya, dan memang ya tanggung jawab juga tadi ya, kemudian juga memang sudah puas gitu kalau sudah, walaupun sudah bagus tapi masih apakah memang benar seperti ini. Dan ini memang sosok daripada Pak Syokani. Dan sekali lagi saya pikir apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di sini ini adalah berkah dari kerjasama dari tim. Adalah sesuatu yang positif. Lebihnya adalah ini adalah salah satu daripada kemampuan Bapak Ibu. Kemampuan Bapak Ibu. Karena kalau tidak juga mungkin tidak akan seperti ini. Kemudian juga ini dari Umay ya, yang mungkin tidak ya, ketika juga hampir ya saya juga melihat bahwa dalam setiap kesempatan ini kalau bisa terus ini, walaupun ya nanti walaupun sesibuk apapun tetap meluangkan waktu, jadi ini juga adalah salah satu faktor ya. Kemudian yang paling penting ini Bapak Ibu, ini juga mungkin nanti ini menjadi spirit bagi Bapak Ibu bahwa kita sangat penting ini memotivasi. Mungkin kalau melihat ya, kalau bisa mungkin ada yang tidak 100 nilainya, tetapi kami terus berupaya untuk memberikan itu ya yang memang mendekati sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena itu memang ya mungkin ada faktor. Tapi ini menjadi spirit nanti juga diinikan kepada siswa ya, bahwa nilai itu tidak perlu modal Bapak Ibu. Ya, maka niatkan untuk memberi nilai itu adalah untuk menyemangati. Ya. Dan ini juga yang kami lakukan. Sebenarnya ini bukan tanpa alasan, tapi karena alasan itu tadi, karena niat kami ingin menyemangati, maka spirit itu maka terbawa kepada Bapak Ibu, terlihat daripada kualitas kerjaan. Maka saya sampaikan ini mungkin juga ini yang berbeda juga Bu Mai, bahwa kita terus diberikan orang-orang yang terbaik ya dalam setiap ini ya. Kalau dulu leadernya itu ada Bu Rayuni ya di gelombang sebelumnya, kalau di sini saya melihat hampir semua, dan memang Bu Laura ini menjadi leader juga bagi Bapak Ibu yang lain ya, dengan kemampuannya dalam merancang media-media yang berbasis IT. Selain itu juga ini Bu Laura
aura sosok yang kayaknya perfeksionis gitu ya. Jadi terus nih Pak, gimana ini mungkin teman-teman mau nih ya saya berikan. Karena yang saya pikirkan adalah ketika individu itu mau berkembang, apa salahnya untuk terus memberikan waktu selama waktu itu masih ada. Jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu bersyukur ya sudah sampai di tahapan ini, bahwa yang paling penting adalah ketika kita sudah sampai di tahapan ini itu bukan karena kemampuan kita saja, tetapi banyak hal yang berperan di sini ya, orang tua, suami, teman-teman ya, dan orang-orang lain. Jadi ini yang paling penting supaya apa yang kita miliki ini tidak buat kesombongan dalam kehidupan. Jadi ini ya, Pak Syokani, mungkin tadi Bu Mai hampir ini ya, karena memang dalam setiap kesempatan ya kita melihat bahwa spirit yang luar biasa itu hanya dimiliki oleh orang perempuan ya. Tapi ini berbeda memang ya, ketika kami kemarin ada Pak Denta ya, dan hari ini kita ada Pak Syokani. Kemudian di kelompok yang sedang kami geluti ini memang ya harus diakui bahwa kemampuannya memang tidak sementereng ya Bapak Ibu, dari K1 gelombang ke-1 dengan K2 gelombang ke-1. Tapi yang paling penting itu tadi spirit tadi ya. Dan akhirnya kita melihat bahwa mereka juga hampir ya menemukan performa mereka masing-masing. Nah, jadi ini selamat sekali lagi untuk Pak Syokani bahwa kita tidak mudah untuk berada pada tahapan ini ya, karena banyak ya orang lain di luar sana Pak Syokani yang sedang keluar, yang sedang berjuang ya, mati-matian, karena memang dalam setiap kesempatan PPG ini terus yang terseleksi itu hanya mungkin sepertiga dari total yang mengajukan, karena dari awal ya, dari syarat, kemudian dari ada pretest, kemudian ada wawancara, mereka terus berguguran. Maka ini yang tidak hentinya kita syukuri ya, dan mudah-mudahan dalam dua hal ke depan ini Bapak Ibu jadi apa namanya melalui dengan mulus ya, sesuai dengan harapan, akan tetap terus untuk berusaha dan berdoa. Karena sukses tanpa berusaha itu nanti sombong, karena sukses tanpa berusaha itu nanti kan pasti bohong ya. Sukses tanpa berdoa itu pasti nanti Bapak Ibu akan sombong. Yang harus terus ini, kami juga dengan Bu Mai tentunya akan sangat ini ya, sangat terus mendukung Bapak Ibu, berdoa ya, semua Bapak Ibu di sini, bahkan nanti Bapak Ibu yang sebelumnya ya, yang berada di kelompok kita ini ya, ada 5 atau 6 orang lagi ya, yang kemarin sudah berada di kelompok lain juga mendapatkan doa yang sama dari kami. Semoga dimudahkan, semoga dilancarkan ya, dan semoga finish itu nanti kita sama-sama bisa tersenyum ya, tapi tidak tertawa, tersenyum dan terus okay. Kemudian yang ingin saya sampaikan terakhir adalah bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan hari ini, maka jangan hanya berhenti, mulai mengaktifkan channel YouTube-nya ya, yang sudah terpantau oleh saya, ini ada Bu Laura ya, dan terus didokumentasikan jika itu memang yang terbaik, dengan niat supaya itu dapat dinikmati ya, dapat dilihat oleh orang lain ya. Kemudian yang paling penting itu pada akhirnya nanti akan menjelaskan siapa Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu menjelaskan oleh diri kita sendiri, tapi nanti itu adalah dijelaskan melalui ada nasional YouTube, ada apa namanya sosial media ya, Instagram, Facebook bahkan ya, terus untuk menebar hal-hal yang positif ini. Kemudian jangan lupa juga untuk sharing ya pengalaman ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, dalam rangka untuk terus memberikan spirit dan motivasi kepada mereka
Sehingga bagi mereka yang belum mungkin menikmati PPG ini, mereka itu mendapatkan informasi yang jelas, yang berimbang, sehingga mereka tambah semangat untuk dapat berada di Bapak Ibu. Akhirnya pada Allah jualah kita serahkan. Ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu semuanya, dan jangan pernah untuk meragukan diri sendiri, Bapak Ibu. Maka dari itu selalu terus optimis ya, bahwa untuk UB itu nanti Bapak Ibu akan dapat melalui dengan baik ya. Siapkan tenaga, siapkan mental, kemudian yang paling penting adalah jaga kesehatan ya. Jangan terlalu bekerja sampai larut malam, tapi bagaimana bisa mensiasati dengan waktu-waktu yang telah tersedia, dan istirahat itu harus menjadi prioritas Bapak Ibu. Maka kalau istirahat sudah cukup, maka nanti yang kedua adalah bagaimana bisa belajar ya, tepat sasaran sesuai dengan apa yang nanti apa yang diprediksi akan keluar pada saat itu. Baik, saya pikir itu saja dari saya untuk menutup kegiatan sharing ya, best practice ya, selama 91 hari kita telah bersama berada dalam DPG kategori 2 gelombang yang pertama di LPDK Universitas Al-Qaeda. Baik, mungkin Bu Mai, sebelum kita masuk nanti ke ini yang kedua, mungkin untuk tambahan untuk sedikit waktu di sharing, mungkin ada yang ingin Bu sampaikan, mungkin menutup statement di sharing best practice ini, saya persilakan. Maaf Pak, tadi kurang stabil jaringannya. Ini yang terakhir Pak ya? Ya, statement yang terakhir, nanti saya stop dulu ini, kemudian baru kita lanjut nanti untuk yang mungkin ada hal mungkin nggak perlu kita rekam ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin tidak perlu kita perpanjangkan lagi karena memang sedikit banyaknya tadi sudah kita sampaikan. Namun waktu 91 hari bukanlah waktu yang singkat untuk membersamai kita Bapak Ibu. Tentunya memang sudah ada ikatan emosional antara kita. Nah, kami di sini pasti akan sangat merindukan Bapak Ibu. Ya, mungkin tidak di dalam forum ini, tapi mungkin di forum-forum yang lain. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, nanti mungkin insya Allah kita akan juga pada saat Bapak Ibu mengambil sertifikat pendidik ya. Mungkin mohon maaf atas segala kekurangan kami selama ini, mungkin penyampaian materi kami yang kurang jelas, atau apapun itu yang tidak berkenan di Bapak Ibu. Tapi percayalah, di sini kami sudah berupaya menyampaikan apa yang kami tahu. Kemudian kalau memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kalau kami tidak tahu, kami mencari dari berbagai sumber. Yang kami inginkan di sini ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu itu, Bapak Ibu tidak kebingungan, karena mungkin yang ini di kami ketika kami bingung Pak, kami bingung Bu. Nah itu menjadi suatu ini bagi kami Bapak Ibu. Kami juga tidak tenang ketika Bapak Ibu di sini nanti kebingungan itu sebelumnya. Tapi alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, perangkat yang sudah Bapak Ibu hasilkan luar biasa, kemudian aksinya luar biasa. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kalau untuk Bapak Ibu sebelumnya sudah kami maafkan dan tidak ada dari sifat Bapak Ibu yang membuat kami tersinggung. Lagi mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan apa yang disampaikan Bu Mai jadi tuntas ya Bapak Ibu, untuk pertemuan kita 91 hari juga permohonan maaf sudah disampaikan oleh Bu Mai, saya pikir itu sudah mewakili. Dan tentu Bapak Ibu, pertemuan kita pada hari ini akan menjadi mungkin dokumentasi yang terbaik juga ya selama kami membersamai PPG ini ya. Dan ini mungkin momen ya, nanti ini juga akan terus saya upgrade ya ke YouTube ya, menjadi sesuatu mungkin nanti apapun yang sudah Bapak Ibu sampaikan ini adalah
sesuatu perkataan yang bermakna. Saya pikir nanti kalau orang lain mungkin akan melihat video ini, nanti pasti akan termotivasi tentunya ya. Baik, satu saja ya Bu Mai ya, perwakilan dari Bapak Ibu mungkin menyampaikan sebagai closing statement ya untuk kegiatan PBI kita 91 hari. Pak, ya boleh Pak, tapi ini permisi Pak sebentar, boleh. Ini ada Silakan. ini Pak, sebentar Pak ya. Silakan. Oke. Baik, silakan, mungkin boleh perwakilan siapa aja mungkin dalam waktu 2 menit ya. Juga biar ada closing statement dari Bapak Ibu. Saya persilakan. Siapa? Mungkin untuk mewakili kami semua, Bapak Syokani sebagai ketuanya, Pak. Oke, Silakan baik. Pak Syokani. Silakan. Kayaknya saya udah kemarin itu ya. Sekarang giliran Bu Tika kayaknya bagus. Oke, baik. Silakan salah satu. Ya, baik, nggak apa-apa. Baik, Pak. Baik, atas kesempatannya, Pak. Yang pertama, saya mau mewakili teman-teman semua. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, mengucapkan terima kasih, Pak, sebesar-besarnya atas bimbingannya, arahannya selama ini. Kemudian saya mewakili teman-teman semua meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tingkah laku kami mungkin terlambat masuk Zoom dan kata-kata kami yang masih kurang sopan santun mungkin Pak, tersinggung, itu kami mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik itu kepada Bapak dan Ibu Maisarah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Pak. Dan saya harapkan juga silaturahmi seperti yang saya sampaikan tadi Pak, tidak semesti terputus di sini, tapi dapat kita sambung untuk selamanya, insya Allah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya tadi. Mungkin ya karena ada ikatan tadi, mungkin ini saat kita bercampur aduk, tapi mungkin kalau ekspektasi saya terhadap Bapak Ibu yang K1 dan K2 ini adalah setelah ini nanti terserah, kalau memang mau, harapan saya adalah kita bisa membicarakan yang artikel ya. Jadi memang saya sangat mendorong ya, mudah-mudahan apa yang saya ini nanti akan kita buat komitmen kembali, mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana, akan kita sepakati waktu nanti di sela-sela waktu luang yang saya miliki dan Bapak Ibu miliki nanti. Baik Bapak Ibu, kepada Allah jualah kita serahkan, karena itu adalah pemilik dari segalanya ya, yang telah memberikan kita kesempatan ya, yang telah memberikan kita ilmu ya, yang telah memberikan kita segalanya dan melebihi daripada apa yang kita prediksi selama ini. Baik, kepada Allah jualah kita serahkan. Saya mengucapkan alhamdulillah kegiatan ini telah berlangsung dengan baik, dan semoga di 2 kegiatan berikutnya itu dapat Bapak Ibu lalui dengan baik pula. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.